diceritakan bagi atlet itu apa sih? Silakan. Oke. Ya, IADU atau Indonesia Anti Doping itu kan kalau umum menyebutnya sebagai Badan Pengawas Penggunaan Doping Indonesia. Jadi kami itu bertugas untuk melakukan pengawasan kepada para atlet-atlet yang bertanding, khususnya untuk mengambil sampelnya kepada para sang juara gitu. Jadi itu sudah menjadi hukum dunia, hukum universal. Kalau ada event apapun, dan itu kalau akan diakui rekodnya, diakui keabsahan juaranya, itu sekarang sesuai ketentuan IOC, Komite Olimpiade Internasional, itu harus diambil sampelnya kepada para sang juara, atau yang ditarget. Yang ditarget itu yang kami curigai. Nah, itulah tugasnya dari IADU. IADU itu hanya satu di setiap negara, di Indonesia hanya satu, dan itu kemudian kami dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh KUD, kalau bahasanya sepak bola itu statutanya gitu, dilindungi oleh WADA, the World Anti-Doping Code, dan kemudian kami bisa bergerak, bertugas sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Tugas fungsinya apa tadi? Mengambil sampel, melakukan edukasi, dan melakukan pengawasan intelijen. Seandainya diduga itu ada di antara atlet, mungkin ada bisik-bisik, Mas, apa itu kita menggunakan saat ini nggak apa-apa supaya kita menjadi juara dan sebagainya. Nah, itulah tugasnya dari IADU. Gitu. Publik mungkin belum banyak tahu. Persoalannya adalah karena IADU ini baru berumur 2 tahun, meskipun dulu namanya LADI, Lembaga Anti Doping Indonesia. Tapi kan Mas masih ingat kejadian di Thomas Cup 2021, pada saat bendera merah putih tidak bisa dikibarkan, itu gara-gara karena lembaga anti dopingnya disanksi oleh WADA. Itu Mas. Edukasi para atlet. Oke, kalau mengedukasi kepada atlet itu kami datang ke seluruh provinsi seluruh Indonesia. Ini di minggu-minggu ini, minggu depan juga masih berlangsung dalam konteks untuk agar awareness atlet itu ada. Jangan sampai mengatakan, oh saya nggak tahu, ternyata minum ini tuh dilarang, oh makan ini tuh dilarang, oh saya ngancam orang lain itu juga dilarang, saya menolak juga dilarang. Karena kategori doping itu tidak semata-mata karena makan dan minum. Menolak aja sudah dianggap doping. Nah, kami datang ke seluruh provinsi dan kemudian cabur-cabur yang ada di pusat, plus juga secara online. Kan online kan dimungkinkan. Nah, kalau pengawasannya itu dalam konteks itu tadi, ngambil sampelnya pada saat event. Ada event pada saat kejurnas atau pada event internasional. Ada juga event yang OOCT. OOCT itu dalam konteks di luar event. Bagi para atlet elit itu 1 tahun 3 kali wajib mereka harus diambil sampelnya. Gitu. Iya. Dan nggak boleh woro-woro, Mas, nggak boleh. Bahkan petugasnya nggak boleh pakai backpack tulisannya IADU, nggak boleh pakai jaket IADU. Tiba-tiba datang duk gitu, langsung ambil sampel. Dan mereka rata-rata nggak mau nolak gitu. Lalu jenis apa doping itu? Memang kami tidak pernah bicara tentang nama branding ya. Tapi yang kami bicarakan itu adalah nama zatnya. Misalnya kayak, kalau zatnya saya berani mengatakan, misalnya steroid, pernah dengar kan Mbak? Steroid itu supaya menjadi penguat badan. Kemudian kemudian ke diuretik itu supaya untuk menguras air, supaya misalnya agak langsing, atau untuk menguras air supaya kelihatan otot-ototnya. Kemudian ganja narkotik itu juga nggak boleh, karena ganja itu untuk menenangkan, misalnya kayak penembak dia butuh tenang dan sebagainya. Gitu. Zat-zatnya itu yang termasuk terlarang. Gitu. Jadi soal apa siapa yang sering atlet gunakan untuk doping itu kan? Steroid, Mas. Contohnya olahraga. Ya, sayangnya itu yang masih menempati ranking paling tinggi itu adalah binaraga. Binaraga itu masih paling banyak mereka menggunakan zat-zat terlarang, kemudian di luar itu angkat besi juga sering terjadi, dan kemudian yang ketiga itu adalah di renang pernah kejadian, kemudian di atletik juga pernah kejadian. Gitu. Yang kemarin ini yang futsal itu Oh ya, kan proses pengambilan sampel kan sudah berlangsung pada event dan hasilnya kan belum diketahui. Moga-moga tidak ada satupun pemain yang dirandom oleh petugas doping control officer saat itu jangan sampai ada yang terkena doping, karena kalau lebih dari 3 itu terkena doping, itu status juaranya karena tim kan itu bisa hilang. Ya.
Kalau satu masih ya yang bersangkutan aja kena doping, tapi kalau sampai 3 itu bisa statusnya hilang. Gitu. Bisa banding atau kira? Hah? Banding bisa. Itu ada namanya proses persidangan. Nanti proses persidangan nanti dipanggil. Jangan-jangan mungkin mereka kan bisa mengelak, oh enggak, saya enggak berbuat kok, enggak ada unsur kesengajaan, atau mengakui dan sebagainya. Kalau enggak, nanti banding, kalau masih kurang puas, lari ke CAS, Court of Arbitration International. Gitu. Siapa? Oke.